Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Firmana dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas pelabuhan laut saya, yang dimana saya mengambil pelabuhan Bangsal. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, tugas pelabuhan laut, jadi yang saya tinjau adalah pelabuhan Bangsal. Pengertian pelabuhan Bangsal. Pelabuhan Bangsal di sini berlokasi di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, dan berfungsi sebagai pintu masuk utama ke Lombok sekaligus menghubung ke Gili Trawangan, Bali, dan pulau sekitarnya. Pelabuhan ini memiliki peran strategis dalam pendukung pariwisata dengan fasilitas dermaga yang melayani public boat, fastboat, serta kapal kecil, dan letaknya yang berada di teluk dengan gelombang tenang menjadikannya aman untuk berbagai jenis kapal. Baik untuk jenis pelabuhan Bangsal, yaitu dalam kategori pelabuhan penumpang, khusus pariwisata dan transportasi lokal, yang dimana pelabuhan Bangsal menghubung ke Lombok dengan Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, serta Bali, sekaligus menjadi infrastruktur penting transportasi laut. Dengan dermaga sepanjang 250 meter, ini menjadi pusat keberangkatan perahu motor dan fastboat menuju Kepulauan Gili. Dengan fasilitas yang mendukung kenyamanan dan keselamatan penumpang, akses ke pelabuhan cukup mudah, sekitar 1,5 jam dari Mataram dan 2 jam dari Bandara Internasional Lombok. Awalnya dibangun pada 1970-an sebagai transportasi lokal. Kini dermaga Bangsal berkembang menjadi pintu gerbang utama wisatawan menuju Kepulauan Gili. Fasilitas yang tersedia di Pelabuhan Bangsal, fasilitas yang lengkap dan dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi para calon penumpang kapal, yang dimana sebagai berikut. Yang pertama, dermaga sandar kapal, yang dimana dermaga untuk kapal rakyat, tempat kapal berlabuh dan sandar yang aman. Yang kedua, area naik turun penumpang dan bongkar muat barang ringan. Yang ketiga, penghubung transportasi laut antar pulau atau wilayah yang dilayani oleh kapal kecil dan cepat. Baik, selanjutnya fasilitas yang kedua, loket tiket resmi, yaitu menyediakan titik koordinasi untuk penumpang saat menunggu keberangkatan, di mana loketnya biasanya juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, toilet umum, dan area parkir. Selanjutnya, melayani pembelian tiket secara offline sehingga meminimalkan risiko penipuan. Selanjutnya, menyesuaikan jadwal keberangkatan kapal yang tergantung pada kapasitas penuh kapal sehingga operasional penyeberangan lebih efisien. Baik, untuk fasilitas ketiga, yaitu ruang tunggu penumpang, yang dimana memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang saat menunggu jadwal keberangkatan kapal. Selanjutnya, menjadi tempat terorganisir untuk pengelola penumpang sebelum naik kapal sehingga proses boarding berjalan tertib dan efisien. Selanjutnya, mengurangi kepadatan dan kerumunan di area dermaga atau pelabuhan dengan mempertemukan penumpang di satu lokasi yang nyaman. Selanjutnya, membantu pengelolaan operasional pelabuhan secara lebih baik, termasuk keamanan dan keselamatan penumpang. Baik, untuk fasilitas yang keempat, yaitu tempat parkir, yang dimana menyediakan area yang aman dan terorganisir untuk menitipkan kendaraan pengunjung yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal. Selanjutnya, mengatur lalu lintas kendaraan agar tidak menumpuk dan tidak mengganggu aktivitas penumpang dan operasional pelabuhan yang relatif sempit. Selanjutnya, menjadi sumber pendapatan bagi pengelola pelabuhan melalui biaya parkir harian dan inap, yang juga membantu pemeliharaan fasilitas di pelabuhan. Selanjutnya, mempermudah akses bagi wisatawan dengan menyediakan tempat penitipan yang berdekatan dengan pelabuhan sehingga jarak berjalan kaki ke dermaga tidak terlalu jauh. Untuk fasilitas kelima, yaitu area UMKM, yang dimana menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman bagi wisatawan, menjaga kenyamanan serta menunggu keberangkatan atau setelah tiba di pelabuhan, dan menjadi tempat perjualan souvenir, kebutuhan perjalanan, dan kebutuhan sehari-hari bagi wisatawan dan pengunjung, dan memberdayakan selaku usaha mikro kecil dan UMKM lokal dengan memberikan peluang usaha yang langsung berkaitan dengan sektor pariwisata. Selanjutnya, mendukung kegiatan ekonomi lokal dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar pelabuhan dan memperkuat ekonomi daerah. Selanjutnya, yaitu fasilitas toilet umum, yang dimana meningkatkan kenyamanan bagi penumpang terutama saat menunggu jadwal keberangkatan kapal yang bisa memakan waktu lama.
dan membantu menjaga kepuasan wisatawan dan penumpang dengan memenuhkan kebutuhan dasar saat transit. Fasilitas selanjutnya yaitu pos keamanan, yang dimana mengatur dan mengontrol arus masuk dan keluar penumpang di area pelabuhan agar tertib dan nyaman dan aman, termasuk pemeriksaan identitas dan barang bawaan. Selanjutnya, melakukan pengawasan keamanan di area pelabuhan dan sekitar laut untuk memastikan keselamatan penumpang. Dan mengelola sistem ketertiban seperti penerapan One Gate System yang mengatur akses penumpang masuk ke pelabuhan sehingga lebih terkontrol dan aman. Dan memberikan bantuan dan arahan kepada penumpang dan pengunjung dalam kondisi darurat atau situasi khusus. Fasilitas selanjutnya yaitu kantor pengelolaan pelabuhan, yang dimana mengatur operasional harian pelabuhan, termasuk jadwal kapal, manajemen dermaga, dan pengawasan keamanan. Dan memberikan informasi resmi kepada penumpang dan wisatawan tentang jadwal keberangkatan, tarif tiket, prosedur keberangkatan, dan aturan pelabuhan. Dan mengelola administrasi dan pelaporan aktivitas pelabuhan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pelabuhan. Dan menjadi pusat pengaduan dan layanan pelanggan bagi penumpang dan pengguna jasa pelabuhan, mendukung pengembangan dan pengelolaan fasilitas pelabuhan agar semakin nyaman dan efisien. Untuk fasilitas selanjutnya yaitu akses transportasi darat, yang dimana ojek online yang siap mengantar penumpang secara cepat ke berbagai destinasi dalam kota atau daerah sekitar. Dan Cidomo atau Andong khas Lombok yang merupakan transportasi tradisional menarik untuk wisatawan sekaligus alternatif yang unik dan ramah lingkungan untuk berjalan jarak dekat di sekitar pelabuhan dan desa sekitar. Baik, adapun fungsi dan manfaat pelabuhan. Yang pertama, fungsi utama sebagai pelabuhan penyeberangan. Yang kedua, Pelabuhan Bangsal adalah pintu gerbang utama untuk menghubungkan Lombok dengan Kepulauan Gili, Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Gili Kedis. Dan pelabuhan ini melayani pemberangkatan kapal kayu tradisional hingga fastboat modern yang melayani penumpang maupun wisatawan. Dengan keberadaan pelabuhan ini, akses ke pulau-pulau Gili menjadi sangat mudah dan cepat sehingga memudahkan mobilitas wisatawan dan penduduk lokal. Untuk fungsi dan manfaat selanjutnya yaitu kemudahan akses transportasi laut dan darat, dan fasilitas pendukung perjalanan. Dan Pelabuhan Bangsal menyediakan sebagai fasilitas yang memperlancar perjalanan seperti ruang tunggu yang aman, loket tiket resmi memudahkan pembelian tiket, area parkir untuk kendaraan roda 2 dan 4, toilet umum untuk kenyamanan penumpang, serta pos keamanan yang mengatur penumpang dan kapal agar tertib dan aman. Dan berikut layout gambar Pelabuhan Bangsal. Yang pertama, dermaga sandar kapal. Yang kedua, loket tiket resmi. Ketiga, ruang tunggu. 4, toilet umum. 5, area UMKM. Dan keenam, toilet umum. Ketujuh, akses transportasi darat. Kedelapan, kantor pengelola pelabuhan. Dan terakhir, kesembilan, pos keamanan. Baik, sekian video penjelasan dari saya mengenai Pelabuhan Bangsal. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.